Another day, another story. Why does God must to be Allah? Di dalam kehidupan manusia mempunyai beberapa pertanyaan di dalam kehidupannya. Ada dua pertanyaan dasar, yaitu kenapa manusia membutuhkan Tuhan dan apa saja syarat sebuah objek itu bisa disebut Tuhan. Pertanyaan awal, kenapa manusia membutuhkan Tuhan? Berikut adalah beberapa alasan umum yang dikemukakan orang mengapa mereka merasa membutuhkan Tuhan. 1. Pemenuhan spiritual. Banyak orang menemukan tujuan, makna, dan kepuasan dalam hidup mereka melalui kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka melihat Tuhan sebagai sumber yang dapat memberikan acuan dalam membimbing moral dan spiritual, dan tentunya keyakinan itu berdampak pada semakin jelasnya arah dan tujuan hidup manusia itu sendiri. 2. Kerangka moral. Kepercayaan kepada Tuhan seringkali memberikan kerangka moral bagi individu maupun masyarakat secara umum. Banyak tradisi agama menawarkan serangkaian prinsip dan pedoman moral yang membantu orang membuat keputusan etis dan menjalani kehidupan yang bijak, sehingga memberikan gambaran atau cerminan dari esensi kebertuhanan. 3. Kenyamanan dan dukungan. Percaya kepada Tuhan dapat memberikan kenyamanan dan dukungan emosional, terutama pada saat-saat sulit. Gagasan tentang Tuhan yang penuh kasih dan perhatian dapat menjadi sumber penghiburan dan harapan di saat manusia dilanda krisis atau peristiwa pribadi. 4. Penjelasan keberadaan. Bagi sebagian orang, kepercayaan kepada Tuhan membantu menjawab pertanyaan mendalam tentang asal-usul alam semesta, tujuan hidup, dan hakikat keberadaan Tuhan bisa menjadi penjelasan utama atas pertanyaan, mengapa, yang mungkin tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan dan filsafat. 5. Komunitas dan rasa milik. Komunitas keagamaan seringkali memberikan rasa memiliki dan dukungan. Banyak orang menemukan hubungan sosial, rasa identitas, dan jaringan dukungan dalam jemaat keagamaan atau kepercayaan mereka. 6. Ketakutan akan kematian dan ketidakpastian. Keyakinan akan kehidupan setelah kematian dan gagasan tentang penghakiman Tuhan dapat memberikan kepastian dalam menghadapi kematian dan ketidakpastian. Ia menawarkan harapan akan kelanjutan keberadaan setelah kehidupan ini. 7. Mengatasi hal yang tidak diketahui. Manusia seringkali menghadapi situasi dan tantangan yang berada di luar kendalinya. Kepercayaan kepada Tuhan dapat memberikan rasa kendali atau hak pilih dalam situasi ini. Manusia dapat melakukan upaya permohonan atau doa sesuai keyakinannya sebagai sarana untuk menggantungkan pengharapan. 8. Tradisi budaya dan keluarga. Banyak orang mewarisi kepercayaan mereka kepada Tuhan dari latar belakang budaya dan keluarga mereka. Keyakinan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari identitas mereka. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang merasa membutuhkan Tuhan. Ateisme serta humanisme sekuler menawarkan pandangan dunia alternatif yang tidak bergantung pada kepercayaan pada Tuhan. Namun kedua pandangan itu adalah salah besar dan patut diluruskan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah masalah yang sangat pribadi dan individual, dan alasan seseorang membutuhkan Tuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, pendidikan, budaya, dan pandangan filosofis. Setelah jelas kenapa manusia membutuhkan Tuhan, selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, persyaratan apa yang membuat sesuatu, objek itu layak disembah, atau dianggap sebagai Tuhan? Berikut beberapa persyaratan umum yang sering dikaitkan dengan sesuatu yang dianggap sebagai objek penyembahan atau Tuhan dalam berbagai tradisi agama atau kepercayaan. 1. Kekuasaan ilahi. Dalam banyak tradisi agama atau kepercayaan, Tuhan dianggap memiliki kekuasaan absolut atas alam semesta. Ia adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu, dan kekuasaannya tidak terbatas. 2. Kebijaksanaan dan kebaikan. Tuhan sering dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan kebaikan mutlak. Ia adalah sumber norma moral tertinggi dan kebijakannya selalu dianggap benar dan baik dalam menuntun makhluknya. 3. Ketuhanan absolut. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan haruslah menjadi entitas yang maha agung dan tunggal, di luar jangkauan manusia biasa. Tuhan adalah yang teratas dalam hierarki keberadaan. 4. Transendensi. Tuhan sering dianggap sebagai entitas yang transenden, artinya ia melampaui dan tidak dibatasi oleh realitas fisik atau dimensi yang kita kenal. 5. Kemampuan menciptakan dan mengendalikan.
Tuhan harus memiliki kemampuan untuk menciptakan alam semesta dan mengendalikan peristiwa-peristiwa di dalamnya sesuai dengan kehendaknya. 6. Objek pemujaan. Biasanya, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan menjadi objek penyembahan dan ibadah dalam agama atau kepercayaan tertentu. Orang-orang menyembah Tuhan sebagai tindakan spiritual dan penghormatan. 7. Pandangan tentang alam manusia. Kepercayaan pada Tuhan sering terkait dengan pandangan tentang manusia, seperti penciptaan manusia oleh Tuhan, rencana atau tujuan hidup manusia yang ditetapkan oleh Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhan serta bagaimana pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya. 8. Kesadaran atau pengalaman spiritual. Beberapa orang merasa bahwa mereka telah memiliki pengalaman spiritual atau kesadaran tertentu yang membuat mereka yakin akan keberadaan Tuhan. Perlu diingat bahwa pandangan tentang Tuhan dan persyaratan yang menjadikan sesuatu layak dianggap sebagai Tuhan sangat beragam antara berbagai tradisi agama atau kepercayaan serta pandangan filosofis. Tidak semua orang memiliki keyakinan atau definisi yang sama tentang apa dan bagaimana sosok Tuhan itu. Tidak sedikit pula orang yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada atau yang biasa kita kenal dengan kelompok atau golongan ateis. Bahkan ada pula kelompok agnostik yang meragukan adanya eksistensi Tuhan. Ini adalah area yang sangat subjektif dan terbuka untuk interpretasi pribadi. Ayat-ayat ini adalah beberapa contoh ayat dalam Al-Quran yang menegaskan konsep tauhid atau keesaan Allah, yang merupakan dasar keyakinan dalam agama Islam. Percaya kepada Allah yang Maha Esa adalah salah satu ajaran paling mendasar dalam Islam. Ayat Tauhid Rububiyah atau pencipta seluruh makhluk sekaligus pengurus alam semesta. Quran Surah Al-Fusilat, ayat 39, Quran Surah Al-An'am, ayat 102 dan 103, Quran Surah Al-Mulk, ayat 1 dan 2, Quran Surah Al-Hasir, ayat 22-24. Ayat Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Ibadah atau bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22, Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yaitu ayat Al-Kursi, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat Tauhid Asma wa Sifat atau penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 22-24, Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, tauhid adalah dasar dari keyakinan dan mengakui keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Thanks for watching. Please like, comment, and share.